Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita senantiasa bersyukur kehadiratnya di pagi hari puasa kita ini, senantiasa bisa melakukan aktivitas mudzakarah. Mudah-mudahan mudzakarah ini tanfa'ul mu'minin. Mungkin bukan ilmunya kita yang bertambah, tapi minimal saling bermuwajahah, itu yang bernilai ibadah di sisinya. Apalagi kalau kita bisa mengulang-ulangi sedikit ilmu-ilmu yang sudah sebenarnya tinggal disegarkan saja. Salam dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kita banyak mengenal bulan Ramadan ini dengan istilah Syahrul Mubarak, yakni bulan yang penuh berkah. Masyarakat kita secara umum memaknai yang dimaksud berkah itu, ya di dunia ini ada rezeki yang bisa sama-sama dirasakan. Itu berkah. Itu benar. Itu sudah sangat benar dan bahkan membudaya di kita. Nah, kita akan coba pagi hari ini mengangkat sedekah atau keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Secara umum, sedekah itu adalah ajaran pokok dalam Islam. Ajaran pokok. Dengan segala tingkatannya yang kita akan kenal, kemudian ada zakat, ada infak, dan semuanya. Nah, tapi ada yang menarik bagi kita sekalian dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Apa itu artinya sedekah? Ini yang perlu dielaborasi secara singkat saja. Shadaqatun yang artinya pemberian itu dari orang yang cukup rezekinya kepada orang yang membutuhkan. Itu sedekah, pemberian yang tulus. Tapi kalimat ini, kata sedekah ini diambil dari asal kata shadaqah. Apa artinya itu shadaqah? Bukan shadaqatun ya, shadaqah. Itu artinya benar. Apa adanya. Bagi orang yang mau mendalami, apa kaitannya Ustaz? Kalimat atau kata benar lalu menggunakan, populer digunakan dengan istilah sedekah yang bentuk pemberian. Apa kaitannya? Penjelasannya begini pemirsa sekalian. Kata sedekah menjadi kalimat yang difahami secara pemberian itu adalah seluruh perbuatan yang berkaitan dengan pemberian itu harus benar. Apanya benar? Sumbernya benar. Bahasa kita adalah halal. Niatnya juga benar. Itu sedekah itu. Jadi tidak boleh orang memberi sedekah apa sambil lalu, tidak boleh. Itulah sebabnya harus niatnya yang kuat. Dan itulah sebabnya Islam justru menekankan seluruh ibadah hanya diterima kalau niatnya ada. Jadi niatnya harus benar. Karena niatnya benar, maka caranya juga harus benar. Bagaimana caranya yang benar? Awalnya tidak hanya memberikan secara kelihatan baik, tapi dari niat tadi, menghargai yang diberi, ada momen, tidak merendahkan. Poin ini pemirsa sekalian, terutama di Ramadan ini, cara memberi itu harus sangat terhormat. Fenomena di kita itu memberi di pinggir jalan. Apalagi yang nuansanya fakir miskin, dikumpul, berdesak-desakan. Itu apa baik itu ya? Mohon maaf,
saya menganjurkan carilah cara yang lebih ma'ruf. Cari cara yang lebih sejuk gitu. Lebih kepada substansi. Sedekah itu asalnya. Ini coba saya urai seperti ini. Caranya harus baik dan objeknya juga baik. Artinya objeknya itu, penerima itu nantinya ada urutannya dan itu pahalanya luar biasa dijelaskan oleh dalil-dalil syariat kita. Itu sedekah. Jadi apanya harus benar, niatnya harus benar, caranya harus benar, sumber yang kita berikan itu benar, dipastikan halalan thayyiban. Dari mana Ustaz simpulkan itu? Bahwa sedekah artinya begini. Banyak hal. Dalil Al-Quran itu misalnya begini. Lan tanalul birra, kamu tidak dapatkan nilai baiknya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau memberi, tapi apa yang kau beri yang kamu sudah tidak senangi. Itu. Jadi ini juga ada maknanya bagaimana memberi yang kita yakini itu dibutuhkan oleh orang. Nah itulah sebabnya dalam Islam kita mengenal klasifikasi sunnatullah atau kehidupan manusia. Ada yang sangat prioritas diberi karena keterdesakan. Nah itu nanti insya Allah kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di fase awal tadi saya menyampaikan bahwa sedekah itu semuanya benar ya. Itu kuncinya. Nah, karena ini dalam suasana Ramadan, suatu hari itu qila ditanyakan kepada Nabi. Orang ini sangat menghargai Ramadan. Karena dia lihat Nabi banyak sekali upaya yang dia lakukan dalam menyambut Ramadan itu. Sehingga suatu hari dia tanya, ternyata dia orang kaya nih, orang berkemampuan. Apa dia tanyakan ke Rasulullah? Ayyus sadaqati afdal. Wahai Nabi, sedekah yang paling afdal itu yang mana? Yang mana itu wahai Nabi? Qala sadaqatu fi Ramadan. Pertanyaan orang tadi ini, karena dia bertanyanya di bulan Ramadan, maka Nabi juga menjawabnya dengan nuansa waktu, nuansa momen. Nabi menjawab, as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang terbaik itu adalah di bulan suci Ramadan. Nah, berdasarkan hadis ini, itu kita luar biasa menghayati hadis ini. Saling bersedekah kita di masyarakat, meniatkan, bahkan kita dibantu oleh kaum muslimin yang punya amanah di masjid, terutama ibu-ibu majelis taklim. Saling bawa ke masjid itu juga bagian dari sedekah. Bagian karena saling memberi. Nah,
walaupun kemudian keafdalan berpuasa puasa yang dilengkapi dengan keutamaan bersedekah di Ramadan ini memang ada rambu-rambu yang disampaikan oleh agama, oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mau lanjutkan kepada siapa kita memberi. Sedekah kan kita tahu fadilahnya luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan. Kita belum bahas zakatnya dulu ya. Sedekahnya dulu. Pemberian yang hukumnya pada posisi mulia sunnah. Sangat dianjurkan. Suatu hari juga Nabi SAW ditanya, "Wahai Rasul, saya punya sesuatu. Saya apakan ini, wahai Nabi?" Apa jawab Nabi? Ini kita perhatikan sama-sama. Urutan afdolnya bersedekah ini. Tasaddaq nafsak. Barangmu itu berikan pada dirimu. Nikmati. Apa maksudnya ini pemirsa sekalian? Jadi Nabi itu luar biasa memberikan pembelajaran ke kita ya. Orang ini bertanya, nampaknya dia sendiri belum terlalu bagus caranya. Taruhlah misalnya, kalau orang ini mau beribadah, mau ke masjid, Nabi lihat ini orang pakaiannya ala kadarnya nih. Tapi dia merasa ada hartanya. Maka Nabi berkata, fi nafsik, dirimu mau dulu. Wah, luar biasa ini. Jadi, kalau baru satu yang kita punya, maka perbaiki dulu diri, terutama khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin itu. Kau dulu perbaiki pakaianmu. Apalagi kalau Ramadan kan momennya benar ini. Pakailah pakaian yang terbaik untuk kamu nikmat melaksanakan ibadah. Taruhlah misalnya yang paling banyak itu tarawih dan sholat subuh. Orang ini bertanya lagi, "Indi ghairah." Wahai Nabi, saya insya Allah penuhi kepada pribadi saya. Taruhlah misalnya yang saya ambil tadi kaitkan dengan ayat untuk dipakai khudzu zinatakum inda kulli masjid, maka ke keluargamu, ke istrimu. Wah, jadi itu urutan pemberian itu. Maksudnya ini jangan lupa bahwa karena semangat mau memberi, pokoknya memberi, yang dia fahami memberi keluarganya. Padahal kalau sedekah akan beda dengan zakat nantinya, itu dirimu, istri dan anak-anakmu. Orang ini berkata lagi, "Indi ghairah." Masih ada ya Rasul. Saya ini orang rajin bekerja. Nah, kelihatannya orang kaya kalau di sini ini. Masih ada. Maka Nabi berkata, "Anta absaru." Oh, kalau begitu dirimu sudah. Istri dan anakmu sudah. Kepada kerabat dekatmu juga sudah. Kalau masih ada, anta absaru. Engkau yang lebih tahu. Jadi, kamulah yang melihat di sekelilingmu, di keluargamu. Yang saya mau garis bawahi di sini pemirsa sekalian, afdolnya sedekah. Pembahasan ini yang bukan zakat, ya, itu perbaiki diri, kebutuhan diri dulu. Bukan berarti berpoya-poya, bukan. Bukan juga nanti sisa semua di kita. Ini harus arif memaknai ini. Kalau orang ini tadi, Nabi lihat, pakaiannya ini orang ke masjid, aduh, perlu lebih baik lagi. Kalau perlu, beli minyak wangi untuk ke masjid. Kira-kira itu maksudnya. Dan keluarga. Nah, anta absaru. Engkau melihat tingkat kebutuhan orang yang mau dikasih sedekah itu. Termasuk di bulan suci Ramadan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita bisa, karena Nabi berkata, anta absaru. Artinya, kalau mau bersedekah, jangan lebih banyak bertanya-nya, menunggu pertanyaan kemana-mana. Anta absaru. Ini kunci dari sini nih. Kalau kita merasa, oh layak saya bersedekah. Alhamdulillah keluarga. Alhamdulillah juga ada untuk anak, termasuk pendidikannya. Setelah itu, anta absaru. Nah, disinilah dibutuhkan kemampuan memahami makna teks-teks agama.
Dalam kaidah usul fikih begini, setelah urutan tadi dari diri, keluarga dan kerabat terdekat, termasuk orang tua, maka Islam mengenal tingkatan pemberian sedekah itu sehingga afdol. Apa itu, Ustaz? Ada orang, dalam prinsip usul fikih ini ada namanya daruriyah. Yang kedua, ada hajiyah. Ini harus kita lihat. Kemudian ada tahsini. Apa sih maksudnya itu, Ustaz? Dalam memberikan sedekah. Kalau pokoknya tadi atau dasarnya tadi kita bersedekah karena benar, maka harus faham yang ini. Memberikan sedekah itu ada tingkatan. Cermati baik-baik. Ada orang yang berhak atau objek penerima sedekah itu dalam posisi daruri. Dia sangat butuh. Salah satu contohnya kalau dia minta. Dia minta. Atau kita tahu persis. Oh, tetangga saya ini ada juga hubungan keluarga, pernah macet, kasihan. Apalagi tidak dalam rangka mencari-cari utangnya seseorang, bukan. Tapi kalau ditahu itu daruri. Jadi tingkatannya itu perlu ditahu agar distribusinya berpahala dan bukan hanya berpahala, afdol dalam pandangan agama. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebagaimana afdalnya Ramadan, apalagi berbuat ibadah di dalamnya termasuk sedekah yang kita mau lakukan itu, kemudian kita tahu kaidah-kaidah, prinsip-prinsip pendistribusiannya. Ada orang yang saya katakan daruri, sangat mendesak untuk diberikan. Tingkat kedua itu hajiyah, kebutuhan. Tentu lebih di bawah ini. Jadi selama masih ada daruri, fokuskan dulu di daruri. Kalau pembilangnya daruri ini banyak, misalnya negara lagi kesulitan beras, cari dulu yang daruri. Lalu kepada kebutuhan. Haji itu namanya, kebutuhan. Apa itu kebutuhan, Ustaz? Kira-kira gini. Yang kebutuhan itu adalah kita tahu bahwa ada seseorang perantau, pelajar. Memang dia tidak meminta, dia makan, tapi ada kebutuhan lainnya. Oh, bulan depan itu dia akan bayar SPP-nya misalnya. Kita tahu itu. Maka ini hajiyah. Diberikan ini. Kemudian kalau makin meningkat berdasarkan rahmat Allah, kesejahteraan masyarakat makin meningkat, maka kita bisa yang tingkat ketiga. Apa itu? Yang tahsini. Apalagi itu tahsini? Aksesori. Adakah kebutuhan itu? Ada. Misalnya
masjid, dia membagi-bagi, dia misalnya menerima infak dari berbagai umat misalnya, karena bagus pengelolaan masjidnya, maka bisa hal-hal yang misalnya saja ya, sound systemnya masih ada, tapi sudah mulai sering kurang jelas. Tahsini namanya itu kalau ia masih berguna dipakai, tapi karena ada kebutuhan lain sudah terpenuhi, yang daruri sudah, yang haji sudah, maka boleh membelanjakan sesuatu yang sifatnya tahsini. Saya mau bersedekah di masjid itu, boleh. Pada saat yang daruri yang di masyarakat itu sudah tidak ada. Saya mau bersedekah ke ini, tapi kita masih lihat orang antrian beras. Jangan dulu yang tahsini. Tidak, saya katakan tidak boleh karena kurang afdol. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagian akhir dari yang mau saya sampaikan adalah kapan waktunya bersedekah itu selain di bulan Ramadan tadi. Jadi afdolnya di bulan Ramadan, tapi ada lagi pada individu seseorang. Kapan waktunya bersedekah? Nabi SAW ditanya lagi, ini banyak yang bertanya tentang sedekah kepada Nabi. Luar biasa ya, orang-orang mampu di sekeliling Rasulullah SAW itu, karena amanahnya Rasul, terlalu banyak yang datang bertanya kepada Nabi dalam hal sedekah ini. Makanya menarik ya, saya pernah mendengar ada salah seorang warga kita di Sulawesi Selatan, orang agnianya, orang mampunya kita. Caranya dia meminta kepada Basnas, ahli zakat, untuk menghitungkan harta perusahaannya. Untuk dia bisa klasifikasikan yang mana zakat dalam hukum wajib, yang mana yang bagus disedekahkan. Dia serahkan, jadi bukan dia hitung sendiri. Itu karena mengingat mungkin di zaman Nabi begitu-begitu kira-kira. Apa jawab Nabi? Tasaddaqta, bersedekahlah, wa anta sahihun. Syahihun. Jadi dua kalimatnya situ. Engkau bersedekah wa anta sahihun, masih kondisi sangat sehat, belum sakit apa-apa. Syahihun. Jadi sahihun, syahihun, ada shad, ada syah. Jadi maknanya itu adalah engkau dalam keadaan sehat walafiat, artinya engkau bersedekah itu belum butuh bantuan apa-apa, tidak ada pamrihnya, tidak karena sakit, saya khawatir ini jangan-jangan ini sakitku. Itu waktu masih sehat sedekah memang. Mana pada yang afdal Ustaz? Nah, ada Ustaz saya dengar bahwa bersedekah pada saat sakit seseorang itu bisa menjadi pengobat. Mana yang afdal Ustaz? Lebih afdal kita bersedekah pada waktu sehat. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kita pamrihnya tidak ada. Apa? Ada kemampuan. Fisik masih sehat. Kalau nanti bersedekah pamrihnya itu adalah sudah mau sembuh. Boleh jadi juga kita mau bersedekah karena dia yang bantu kita. Keluarga misalnya sibuk semua, terutama anak, berjauhan, kerja profesional di berbagai daerah. Kita butuh, baru itu kita anggap sedekah. Boleh, bagus. Tapi menurut Nabi SAW, ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih, Bukhari Muslim, wa anta sahihun, bukan wa anta maridun, dan bukan dalam posisi kita sudah sangat lemah, sudah sangat butuh sentuhan-sentuhan orang lain. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu kita kenal sebagai orang yang paling dermawan. Karena Nabi SAW ajwadun nasi. La siyama, apalagi kedermawannya itu lebih bertambah fi Ramadan, di bulan suci Ramadan.
Oleh karenanya pemirsa sekalian, rezeki yang Allah anugerahkan ke kita mungkin pas-pasan ya. Mungkin pas-pasan. Tapi bersedekahlah di bulan suci Ramadan ini. Boleh ukurannya pas-pasan. Tapi kalau disengaja kita mau meneladani Nabi, mau berkah di Ramadan, lalu kita bersedekah di dalamnya, maka itu sangat dianjurkan dan akan memotivasi kita mensyukuri karunia-karunia Allah. Kalau doa kita minta tambah rezeki, bersedekahlah juga. Mudah-mudahan berkah Ramadan ini betul-betul kita dapatkan dan rezekinya karena disyukuri, kita bersedekah, Allah akan tambah lagi lebih berkah nantinya insya Allah. Mohon maaf atas segala keterbatasan mengurai sedekah ini, tapi kita faham kuncinya. Dia sangat benar pengeluarannya dan objeknya serta niatnya tidak merendahkan. Sekian dan demikian. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.